Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami banyak kali diberi pengetahuan, pengenalan tentang dirimu, tentang diriku, tentang segala sesuatu di luar diriku. Bagaimana cara engkau mendidiknya? Itu dengan mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hidup kita. Bantu kami ya Bapa, untuk belajar mendengarkan dan mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, menarik ya sebetulnya kata-kata Yesus. Perhatikanlah cara kamu mendengarkan. Sekali lagi, perhatikanlah cara kamu mendengarkan. Coba, ini suatu cara dan metode yang kita harus perhatikan dengan baik, cara mendengarkan. Mengapa cara mendengarkan begitu penting? Karena di sinilah kita tahu, kita mendapat pengetahuan yang luar biasa. Yaitu dengan mendengarkan apa yang ada dalam hati kita. Mendengarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Mendengarkan apa yang dalam lubuk hati kita terdalam. Dan di situ kita tahu entah itu positif, entah itu negatif. Itulah pengetahuan. Itulah suatu ajaran yang bisa kita olah, kita lihat, kita dengarkan, kita perhatikan. Sekali lagi, entah itu baik, entah itu jelek. Karena disinilah kita belajar. Kalau itu jelek berarti saatnya bukan jeleknya, tapi kita mencoba mencari kenapa demikian, mengapa demikian. Di mana sumbernya, bagaimana kita bisa mengolahnya. Ya. Dan itulah pengetahuan yang otentik, yang asli. Dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, dalam raga, dalam tubuh kita. Mendengarkan apa yang dikatakan tubuh kita, mendengarkan sakit kita, mendengarkan pikiran kita, mendengarkan semua. Dan ketika kita bisa mendengarkan, kita tahu bagaimana cara kita menyelesaikan, cara kita untuk memperbaiki. Sekarang, sekali lagi saudaraku terkasih, karena seringkali apa yang ketika kita mendengarkan apa yang jelek pada kita, kita marah, kita tersinggung. Enggak. Maka itu saudaraku terkasih dalam Kristus. Sekali lagi Yesus mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengarkan. Caraku mendengarkan. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Dengan penuh pengertian, dengan penuh pemahaman. Yang kedua, hari ini kita bisa melihat Raja Kores. Kores itu Raja Persia, yaitu Iran sekarang ini. Memerintahkan seluruh anggota kerajaan membantu orang-orang Israel untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Luar biasa. Mungkin kita tidak sadar apa yang dilakukan oleh Raja Kores. Dia adalah musuh orang Israel. Tapi Tuhan memakai mereka untuk kebaikan bangsa Israel. Semua orang yang berada dalam kuasanya harus membantu orang Israel dengan emas, dengan perak, dengan siapapun untuk membangun kerajaan bangsa Israel. Apa ini arti maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita adalah bahwa Tuhan bisa memakai musuh. Sekarang perang antara Iran, Persia itu dengan Israel. Tuhan bisa memakai siapapun untuk kebaikan kita. Bahkan musuh kita. Bahkan orang membenci kita. Orang yang membenci kita dan kita yang benci itu adalah Allah Tuhan untuk mengerti kenapa dia membenci kita. Dan ini penting juga kita sadari. Semoga kita belajar sekali lagi, belajar mendengarkan musuh kita. Apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam seluruh diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, dan belajar dari diri kita masing-masing. Mendengarkan. Semoga
Dan mendengarkan berarti menuntut keheningan. Ketika kita menghening, kita diam. Dan kita menerima apa yang ada dalam pikiran, perasaan kita, seluruh diri kita. Tuhan memberkati kita untuk belajar dari siapapun demi kebaikan kita semua. Berbahagialah orang yang mencintai Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan bekerja demi kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,